Baik, sahabat budaya, jumpa lagi dengan saya pada sebuah peristiwa di dalam cerita rakyat. Peristiwa itu dengan judul, saya katakanlah, Tenuwo. Tenuwo itu seorang gadis cantik, sangat cantik. Dan ibunya memaksakan dia untuk segera menikah karena usianya sudah dewasa, sudah gadis. Tetapi Tenuwo tidak mau. Dan ada banyak pria-pria tampan, pria-pria dari kalangan bangsawan, kalangan hippie itu adalah kelas sosial yang sangat tinggi dalam suku Dayak Kayan dan grupnya. Ada yang disebut dengan hippie, di Puna juga menyebutkan, lupa saya, kurang lebih begitu, di Kenyah juga demikian. Dia tidak mau. Dan karena dia tidak mau, ibunya marah besar dengan dia. Lalu akhirnya ibunya kena marah dan jengkel. Ibunya kemudian mengambil ekor anjing hitam. Ekor anjing hitam kemudian dipotong, kemudian diselipkan di pinggangnya. Itu disebut dengan lemala. Lemala itu hampir dibilang sumpah juga, kurang lebih begitu, tetapi kurang lebih begitulah kiranya. Dan dia bisa keluar dari sumpah itu, dari lemala tadi, ketika dia menikah dengan dua orang laki-laki yang, minta maaf minta ampun, yang mentalnya adalah idiot, ya tidak bersih gitu ya. Mereka berdua hidupnya selalu hari-harinya selalu berada di dalam bukan tungku, tetapi ada sebuah tempat tungku perapian api yang dari kayu, bahasa Kayan menyebutnya avok. Nah, mereka berdua makan arang di situ, bahkan tanah di situ, sehingga mereka sangat kumal dan ya tidak baik. Tentu saja Tenuwo terkejut dan dia mengetahui bahwa dua orang tadi itu memang memang tidak cocok bagi dia dan bagi siapapun. Dan dia berusaha untuk keluar dari lemala yang dialami oleh ibunya tadi. Lalu kemudian salah satu cara dia keluar dari lemala itu adalah ada banyak syaratnya. Ada syarat ini itu dan seterusnya. Syarat terakhir, semua syarat satu, katakanlah misalnya syaratnya 10, 1 sampai 9 itu sudah ada semuanya. Tapi ada satu syarat yang paling penting untuk Tenuwo bisa keluar dari lemala yang dia alami, yakni dia harus mendapatkan sape dari yang disebut dengan Belare Ubungdo. Belare itu sebenarnya ada guntur. Belare Ubungdo itu adalah guntur yang memiliki, katakanlah guntur yang memiliki kuasa atas guntur-guntur lainnya. Dan biasanya gunturnya berbunyi panjang. Nah, kalau saya waktu kecil kalau mendengar bunyi guntur banyak panjang, nah itu disebut Belare Ubungdo. Dan dia naik ke atas, posisi Belare Ubungdo itu tentu di atas bumi. Dan dia pergi ke sana dengan susah payah dan dia memohon kepada Belare Ubungdo untuk Belare Ubungdo berkenan untuk menghadiahkan dia sape, karena Belare Ubungdo lah yang memiliki sape. Nah, dengan Belare Ubungdo memberi dia sape, saat itu pula lemala yang dia alami kemudian hilang dari jiwa dan raganya. Sahabat budaya yang saya cintai, beberapa cerita-cerita ini, penggalan-penggalan cerita dan bagian-bagian cerita ini boleh menyimpulkan bahwa sape itu bukan lahir begitu saja diciptakan manusia, bukan. Tapi sape itu lahir karena interaksi manusia dengan alam semesta, interaksi manusia dengan para leluhur,
dan interaksi sosial dengan para sang penguasa. Itu bahkan kalaulah orang boleh ada yang mengatakan saya mendengar bunyi sape kok seperti gimana begitu, itu terserah pemikiran orang. Tetapi saya menyebutkan itu karena sampai hari ini saya sendiri tidak bisa menyimpulkan bahwa apa sesungguhnya alat musik sape sehingga kemudian orang sangat senang sekali mendengarnya. Bahkan bagi orang-orang kaya yang sudah tua misalnya, kalau jadi perantauan, ketika dia mendengar bunyi sape, dia kemudian kembali rindu kampung halamannya, dan bahkan dia bisa menangis sedih, teringat dengan apa yang sudah pernah terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam dalam cerita maupun dalam realita hidupnya. Nah, oleh karena itu ya mungkin ini cerita yang penggalan cerita yang boleh saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Ini versi saya, mungkin ada versi lain, itu kita terima saja. Tentunya dari kalangan kayaan, kenyakunan, bukan segala macam itu tentunya. Itu versi itu terserah saja. Tetapi sejauh itu adalah berpusat pada sebuah citra rakyat, kepada sebuah tradisi yang hidup berkembang dalam suku Dayak Kayan, Kenyakunan, Bukat dan rumpun-rumpun dia. Baik sahabat budaya, ya ini sekilas cerita tentang bagaimana kelahiran sape di muka bumi, katakanlah demikian, yang hidup dan berkembang dalam kelompok grup suku Dayak Kayan, atau biasa disebut dengan suku Apokayan, grup Apokayan. Itu selalu akhir ini saya mendengar itu. Dan saya boleh membagi sedikit bagaimana kemudian katakanlah saya meminati sape. Saya sebelum sekolah, saya sekolah usia 7 tahun, tetapi sebelum 7 tahun seingat saya sudah belajar tentang sape dari almarhum bapak saya. Seingat saya. Dan sehingga kelas 5 SD saya sudah bermain sendiri. Kelas 5 atau kelas 4 SD kayak gitulah ya, saya bisa bermain sendiri. Nah, pada suatu ketika setelah saya menamatkan SMP tahun 80-an di kampung, ketika saya mau masuk SMA, saya turun dari sebuah rumah, dari rumah nenek saya satu, pagi untuk pulang ke rumah, sampai bapak saya sering pakai itu, saya pikul, kemudian saya turun rumah itu, dan tiba-tiba saya seperti seperti berjanji begitu ya dengan sampai saya katakan, tolong bantu saya. Dan saya katakan, saya hidup dengan kamu, darimu, dan kamu juga hidup dari saya. Kira-kira begitu saya berbicara dengan sampai itu. Sehingga kemudian setelah itu saya selalu mencintai sape, dan kemudian kemanapun saya pergi, saya memainkan sape. Dan sampai sekarang walaupun agak kurang terlalu intens ya. Baik sahabat budaya, itu sedikit cerita kemudian bagaimana kemudian sape yang saya kenal sampai hari ini.